Perkenalkan, nama saya Fatih Pangvanda dengan NIM G1S1247072. Jadi saat ini saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah farmasi bahari dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Nur Fadilah, Magister Farmasi. Nah, materi pertama itu metode penemuan obat farmasi bahari, yang mana farmasi bahari ini merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari pemanfaatan sumber daya laut, terutama biota laut, sebagai bahan aktif untuk mencegah pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, hingga produk kosmetik. Nah, sejarah dan evaluasinya itu pertama dimulai dari tradisional, yang mana penggunaan rumput laut dan hewan laut secara empiris. Lalu pada tahun 1950-an dilakukan isolasi nukleosida dari spons laut sebagai dasar obat antivirus dan anti kanker. Pada tahun 1970 dan sampai 1990 itu dilakukan eksplorasi dan penemuan ribuan senyawa bioaktif. Lalu tahun 1990 sampai 2010 itu era obat bahari, contohnya seperti zikonotid, trabectedin, dan eribulin. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai sekarang yaitu era bioteknologi, genomik, dan biofarmasi yang terus berkelanjutan. Nah, contoh obat dari sumber laut itu pertama ada zikonotid, yang berasal dari racun siput laut yang digunakan sebagai analgesik dan opioid untuk nyeri kronik berat. Lalu ada trabectedin yang berasal dari kata laut, digunakan untuk kemoterapi kanker ovarium dan sarkoma. Nah, lalu yang ketiga ada abisomycin C yang berasal dari bakteri laut yang digunakan sebagai antibiotik untuk melawan bakteri resisten. Nah, metode penemuan obat ini terdapat empat tahapan. Terdapat empat metode, yaitu pertama pendekatan empiris, yaitu berdasarkan pengalaman tradisional, lalu dilakukan screening senyawa alam yang meliputi pemilihan biota laut yang ingin diuji, lalu dilakukan ekstraksi, uji bioaktivitas, isolasi senyawa murni, hingga identifikasi struktur kimianya. Lalu masuk ke metode rasional drug design, di mana dilakukan perancangan obat secara spesifik untuk memahami struktur target biologis agar lebih terarah. Selanjutnya ada bioteknologi yang melakukan rekayasa mikroorganisme laut untuk memproduksi senyawa bioaktif dan obat biologis. Nah, tahapan pengembangan obat ini dia meliputi beberapa urutan. Yang pertama discovery, yaitu proses penemuan senyawa aktifnya, lalu dilakukan preklinik, yaitu pengujian pada laboratorium atau hewan. Selanjutnya dilakukan uji klinik, meliputi fase 1-3, biasanya yang dimana dilakukan pengujian pada manusia. Nah, selanjutnya itu dilakukan pada tahap selanjutnya itu registrasi dan proses pemasarannya, itu melakukan perurusan perizinan dan pemantauan setelah obat dijual atau dipasarkan. Nah, materi selanjutnya itu adalah klasifikasi senyawa bioaktif laut. Contohnya ada alga, jamur, dan bakteri. Nah, senyawa bioaktif itu adalah senyawa yang dialami organisme laut yang mempunyai aktivitas biologis dan berpotensi sebagai obat, nutrisi tukar, dan kosmetik. Nah, yang mana ini berasal dari metabolit sekunder yang berperan dalam pertahanan, proteksi UV, dan adaptasi lingkungan ekstrim bioaktif laut. Terus yang pertama itu ada contohnya alga, yang mana jenis senyawa yang didapatkan itu dari beberapa sumber alga, yaitu pertama ada pigmennya, itu ya, contohnya beta karoten, pikoxanthin, picobilin, yang berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, anti inflamasi. Terus ada polisakarida seperti alginat, agar, kareganan, fukoidan sebagai antikoagulan, imodulator, antivirus, antibakteri. Terus ada fenolik yang sebagai antioksidan kuat, anti aging, dan pelindung UV. Selanjutnya juga ada terpenoid dan steroid yang dapat digunakan sebagai anti kanker, anti inflamasi, antivirus, dan antivirus. Nah, selanjutnya ada alkaloid yang merupakan neuroaktif sitotoksik yang dapat juga berperan sebagai antimikroba. Nah, alga laut ini sendiri itu diklasifikasi menjadi dua, yaitu mikroalga dan makroalga. Mikroalga itu contohnya ada Artospira, Chlorella, Haematococcus, Dunaliella, Porphyridum, Phaida Citillum. Nah, terus ada untuk makroalga sendiri itu ada alga hijau, alga coklat, dan alga merah, yang dimana pada makroalga ini metabolit utamanya itu ada polisakarida, pigmen, dan fenolik. Nah, selanjutnya kita masuk ke jamur laut, yang dimana jamur laut ini dia merupakan sedimen dan merupakan endofit. Nah, yang memiliki ciri heterotrof tanpa klorofil, dan juga memiliki kemampuan tahan salinitas dan tekanan lingkungan yang ekstrim. Nah, klasifikasi metabolitnya itu ada contohnya ada polipeptida yang berperan sebagai antibiotik, anti kanker, dan anti inflamasi. Kemudian ada alkaloid yang berperan sebagai antimikroba yang punya sifat sitotoksik dan neuroaktif. Lalu ada terpenoid yang sebagai berperan antivirus, antiinflamasi, dan anti kanker. Lalu ada reptidasiklit yang berperan sebagai antibakteri, anti jamur, dan anti kanker. Nah, yang mana jamur ini memiliki keunggulan menghasilkan senyawa yang unik dan poten karena adaptasi lingkungannya yang keras. Nah, terus juga ada bakteri laut yang sifatnya itu prokaryotik, lalu yang hidup dalam laut pedalaman, sehingga memiliki adaptasi yang tinggi dan menyebabkan metabolisme itu beragam. Nah,
apa saja, contohnya itu ada antibiotik laut seperti yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri, anti jamur, anti tuberkulosis. Lalu ada peptida antimikroba yang dapat urus membran dan efektif pada bakteri yang resisten. Terus juga ada polipeptida yang dapat digunakan anti kanker, anti inflamasi, dan antibiotik. Dan juga dapat dihasilkan enzim bioaktif seperti protease, lipase, amilase. Dan juga ada juga menghasilkan surfaktan yang dapat berperan sebagai antimikroba, antibiofilm, dan anti adesi. Nah, selanjutnya itu ada senyawa bioaktif yang terberata laut, yaitu golongan utamanya itu adalah terpenoid, yaitu merupakan golongan utamanya adalah terpenoid, alkaloid, dan poliketida. Sumber utamanya itu ada porifera, cnidaria, molluska, echinodermata, yang dimana ini contoh senyawanya adalah azonoid, yang berperan sebagai antitumor, pseudoterosin, yang dapat berpotensi sebagai antiinflamasi, elastin 10 itu sebagai sitotoksik, dan frondocyte A sebagai imunomodulator. Lalu dia juga dapat bersifat racun karena untuk pertahanan dan melumpuhkan mangsanya. Contohnya kadang itu ada ciguatera, itu gangguan sensasi suhu, dan tetrodotoksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan total. Nah, ini biasanya berdasarkan sumbernya itu picotoksin, yaitu berasal dari alga, terus ada toksin yang langsung dari hewan lautnya. Nah, mekanismenya ini dia menghambat kanal ion, jadi contohnya itu kalau di kanal Na+ itu seperti saksitoksin, kanal kalsium itu kanotoksin, dan kanal kalsium itu toksin anemon, yang dimana ini diaplikasikan pada kefarmasian itu contohnya ada zikonotit yang digunakan sebagai analgesik kuat dan adiktif yang bekerja pada kanal kalsium. Nah, lalu juga ada marine nucleoside yang dimana ini analog nukleosida dari laut sebagai dasar untuk obat antivirus dan anti kanker. Dimana ini penemuannya itu pada spongouridin dan spongotimidin yang mengandung arabinosa. Nah, turunan obatnya itu contohnya ada citarabin atau arace yang dapat bermanfaat untuk terapi leukemia mieloid akut, dan juga ARA atau vidarabin sebagai antivirus, dan juga ada zidopodin sebagai terapi HIV AIDS. Nah, selanjutnya ada metabolit spon laut, ini yang dimana senyawa bioaktif itu berasal dari spon itu dihasilkan kurang lebih 30% karena dia merupakan organisme sesial dan juga simbiosis mikroorganisme. Nah, golongan senyawa dan potensinya itu ada beberapa, yaitu nukleosida sebagai antivirus atau anti kanker, terpenoid sebagai antiinflamasi, alkaloid sebagai anti kanker, terus ada peptida sebagai antimikroba, makrolida sebagai anti kanker, terus halikondrin B juga pernah dikembangkan jadi yang dimana juga ada contohnya lipomyrin B yang dikembangkan menjadi eribulin sebagai terapi kanker payudara yang metastatik dengan menekan metastasisnya, yaitu mengubah sel kanker yang jadi tidak agresif. Selanjutnya pertemuan selanjutnya itu materi selanjutnya itu adalah biosintesis alga, yaitu yang dimana biosintesis ini adalah proses pembentukan molekul organik kompleks melalui reaksi enzimatik yang terkontrol. Nah, biosintesis alga ini sebelumnya ada klasifikasi sebelum masuk ke biosintesis alga, itu ada klasifikasi alga dan sumber bioaktifnya. Itu ada chlorophyta yang kaya akan klorofil dan lipid, terus ada phaeophyta yang sumber fukoidan dan alginat, dan ada rhodophyta sebagai penghasil angker dan karagenan. Nah, ini jalur biosintesis alga itu ada tiga jalur, yaitu pertama jalur non-kolonat yang terjadi di kloroplas dengan prekursornya piruvat dan G3P sehingga menghasilkan produknya IPP dan membentuk terpenoid dan karotenoid. Selanjutnya ada jalur kedua, itu jalur sikimat yang menghasilkan senyawa aromatik fenolik dan membentuk produk seperti fluorotanin yang berfungsi sebagai antioksidan. Lanjut ada ketiga, ada jalur poliketida sintase, yaitu sintesis poliketida yang melakukan pembentukan kondensasi unit asetat atau propionat sehingga menghasilkan poliketida kompleks yang bersifat toksin ataupun dapat berperan sebagai anti kanker. Nah, hasilnya dari alga itu ada yang dari pigmen itu seperti fukosentin yang sebagai berperan dapat berpotensi sebagai anti obesitas dan anti diabetes, terus ada astaxanthin yang dapat berperan sebagai antioksidan kuat, dan juga contohnya ada dari polisakarida sulfat itu seperti fagoidan yang dapat berperan sebagai anti tumor dan anti koagulan, dan alginat yang dapat menyebabkan luka. Terus ada dari senyawa fotoprotektif, contohnya ada mycosporin like amino acid yang menyerap UV terhadap panas, dan juga pH yang dimana biasanya digunakan sebagai tabir suri alami dalam kosmetik farmasi. Nah, aktivitas farmakologisnya itu
dari alga ini sendiri dia ada yang berperan sebagai anti kanker. Dengan mekanisme kerjanya itu ada yang menginduksi apoptosis, terus ada yang menghambat angiogenesis, terus juga ada yang bersifat sebagai imunodulator. Terus juga ada yang sebagai antivirus itu menghambat penempatan virus ke sel inang. Lalu sebagai antiinflamasi dia menghambat enzim seperti COX-2 atau menghambat enzim oksigenase 2. Nah, untuk proses penemuan obatnya ini hmm, itu melalui beberapa tahap, yaitu pertama kita melakukan sampel organisme laut, lalu dilakukan ekstraksi dan screening senyawa, lalu dilakukan uji preklinis, yaitu uji biasanya ke laboratorium atau hewan, dan uji klinis fase 1 sampai 3 itu dilakukan pengujian kepada manusia, baru dapat dilakukan regulasi dan pemasaran. Selanjutnya materi selanjutnya itu eksplorasi dan instalasi bahan alam laut. Nah, di mana ini saya melewati beberapa tahap. Yang pertama ada sampling, itu pengambilan biota lautnya, baru kita lakukan ekstraksi, yaitu penarikan sinyal dari sampel, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu vaksinasi atau pemisahan berdasarkan sifat kimianya, lalu dilakukan isolasi atau pemurnian senyawa tunggalnya, dan nomor yang terakhir itu dilakukan uji aktivitas untuk mengkonfirmasi aktivitas yang dimiliki sampel. Nah, yang pertama itu ada ini ada ekstraksi, di mana ada beberapa tantangan dalam ekstraksi sampel dari laut, itu mempunyai kadar garam yang tinggi karena sehingga dapat mengganggu analisis pada kromatografi dan NMR. Terus juga kadar air yang tinggi itu juga memicu terjadinya degradasi enzimatik. Terus yang untuk juga memiliki konsentrasi yang rendah sehingga dapat sulit diisolasi. Nah, teknik ekstraksi ini sendiri itu ada yang terbagi menjadi dua, yaitu konvensional seperti mestilasi dan perkolasi. Biasanya dia lebih sederhana, cocok untuk senyawa yang termolabil tapi lama dan butuh banyak larut. Sedangkan teknik yang kedua itu modern, itu menggunakan ultrasonik, lebih cepat, efisien, pelarut yang lebih sedikit tapi meningkatkan dan dapat meningkatkan penetrasi pelarut. Lalu ada vaksinasi, itu memisahkan ekstraksi menjadi kelompok yang lebih sederhana. Nah, biasanya dapat digunakan metode produksi cair itu atau pupcan yang berdasarkan polaritas seperti state like supply. Contohnya itu ada N-hexan yang sebagai non-polar, dichloromethanoat dan etrasi sebagai semipolar, lalu N-butanol sebagai polar. Nah, metode selanjutnya juga ada vakum liquid chromatografi, yaitu vaksinasi cepat skala besar yang menggunakan vakum menggunakan gradien pelarut dari non-polar ke polar. Nah, juga ada bioassay weighted vaccination, yaitu pemisahan berdasarkan aktivitas biologis dengan keunggulan yang kalah. Yang mana ini penting dalam penemuan obat. Selanjutnya ada dilakukan monitoring dan pemurnian, itu biasanya menggunakan KLT atau TLC, yang mana ini untuk mengecek kemurnian, identifikasi profil senyawa, dan menentukan sistem parut. Selanjutnya ada PLC itu sendiri, itu memurni untuk melakukan pemurnian lanjutan dengan resolusi tinggi dan menghasilkan senyawa yang lebih 55% murni. Lalu dilanjutkan dengan elusidasi struktur senyawa seperti NMR, itu menentukan struktur kerangka atom karbon dan hidrogen, lalu NS itu menentukan berat molekul dan radius molekulnya. Uh, Sekian dari saya, itu saja pemaparan rangkuman dari materi sidang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.